Jurusan desain produk, Fakultas Desain Seni Kreatif di Mercu Buana. Sekarang lagi tugas akhir untuk S1, jadi ntar S1 saya 12. Untuk basic saya emang cinta sekali dengan sosok action figure, pokoknya mainan, terus komik, superhero Indonesia. Saya suka sekali gitu. Jadi tahun 2018 saya dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan sama dosen saya, Pak Ananta Oedan, agar mengikuti pameran, menyerahkan karya. Saya bikin Garuda Perkasa pelindung Indonesia. Garuda bikin action figure setinggi 65 cm. Kenal Bang Nando di sama-sama hobi mainan, kemudian kita ngobrol-ngobrol, kita bikin kolaborasi, bikin patung Garuda pakai clay, pameran barang di Galeri Nasional. Dia sukses, saya juga alhamdulillah. Sukses buat Bang Nando ke depan jadi seniman besar. Good job. Keberhasilan Nando ini adalah mengkopi hasil dari paradok pemikirannya, ya. Karena Nando harus liar terhadap paradoknya. Kalau tidak, selesai tuh. Ya. Jadi seperti itu. Ya, itu buat Nando keren. Baik, untuk pertama saya nyiptain 2 karakter ya untuk project yang saat ini saya bikin. Pertama itu saya bikin Cikarang. Cikarang itu singkatan dari Cindaku dan Batara Karang. Saya mengambil legenda dari Gunung Kerinci di Jambi, kebetulan kampung halaman papa saya. Jadi Cindaku itu sebenarnya manusia harimau. Dia buat perjanjian sama penduduk hutan situ yang notabene harimau siluman buat menjaga ekosistem hutan antara manusia dan harimau gitu. Pokoknya buat jaga hutan, untuk jaga hutan. Cindaku itu dia pembela kebenaran sih, yang jadi sosok pahlawannya ini si Cindakunya ini. Nah, kenapa Batara Karang? Batara Karang ini saya ambil dari legenda juga. Legenda dari Kalimantan. Jadi orang bisa punya badan sekeras karang, tapi punya ritual dulu, ritual ilmu hitam, yang mana dia harus semedi, bertapa, dan dibimbing oleh gurunya. Kalau dia bersedia, dia akan disembelih di pinggir sungai, disembelih terus kepalanya akan hanyut dan akan mengalir ke laut. Kalau kepalanya berhasil menjadi Batara Karang, itu kepalanya menyatu bersama batu karang dan balik lagi ke tubuhnya. Dan badannya bakal menjadi sekeras karang. Lalu kalau misalkan gagal, itu dia akan mati, kepalanya hanyut ke laut dan badannya mati, rohnya itu jadi sukma, nggak diterima di langit dan di bumi. Itu jadi saya mix, jadi Cindaku ini udah jadi Cindaku, pergi ke Kalimantan buat proses evolusi menjadi lebih tinggi lagi ilmunya. Jadi dia belajar ilmu Batara Karang, jadi udah dapet Cindaku menjadi Batara Karang. Jadi separuh harimau dan sebagian tubuhnya ada yang jadi karang, gitu sih. Karakter kedua saya bikin Leakman. Saya terinspirasi ngambil karakter dari Leak Bali. Sedangkan Leak Bali itu aslinya itu wujudnya sosok siluman menyeramkan itu. Sebenarnya Leak itu aslinya wanita dan pemakan bayi gitu kan. Terus saya ubah di sini jadi Leakman. Jadi ada pemuda yang dari kecil dibully, dia udah putus asa, akhirnya dia bertemu sama Ratu Leak ini yang bernama Rangda. Akhirnya dia memperoleh kekuatan sebagai Leakman, menjadi Leakman, tapi membuat perjanjian harus menyetor bayi di malam Jumat ke Ratu Rangda ini, bayi seger gitu.
Terus jadi saya bikin ceritanya nanti di dalam komik saya ini, Leakman nih udah kehabisan bayi di Bali, akhirnya dia hijrah ke Jambi. Nah dari situlah bertemu si Cindaku Karang ini, Cikarang ini. Nah pertempuran besar ini dimulai dari sini. Awalnya seperti itu sih. Balik lagi ke modifikasi struktur lagi ya, mitologi. Sebenarnya bukan saya ngacak-ngacak sih, tapi buat lebih bagus aja gitu kan. Terus biar orang makin tahu legenda Indonesia itu beragam gitu, biar makin dikenal, makin dicintain sama anak-anak yang baru gitu kan. Kenapa milih Toys Kita untuk pembuatan action figurnya? Karena sebelumnya ini saya udah percaya banget ya sama Mas Adi dari Toys Kita. Sebelumnya saya mengadakan tanya jawab atau wawancara jarak jauh untuk riset saya sebelumnya tahun lalu 2018 skripsi, dan hasilnya memuaskan gitu, jawaban dari Mas Adi, dan saya lebih banyak pengetahuan dari Toys Kita gitu kan. Terus beberapa kali juga saya sempat pesan action figure buatan Toys Kita, salah satunya Venom. Itu keren banget, sumpah detailnya keren banget, warnanya bagus, awet banget gitu. Makanya saya untuk pembuatan figur Cikarang dan Leakman ini saya mempercayakan ke Toys Kita gitu, tapi tetap art sama konsepnya itu dari saya. Jadi Mas Adi dari Toys Kita itu cuman membuat sosoknya menjadi kenyataan gitu, menjadi action figure yang saya mau. Awal saya berkolaborasi dengan Mas Dito kontak saya. Saya ada sebuah konsep yang ingin dipresentasikan menjadi karya action figure, dan Mas Dito mempercayakan pada saya untuk membuat karya action figure tersebut. Dan setelah saya cek konsep yang diberikan oleh Mas Dito, ini saya juga merasa tertantang bahwasanya ada dua konsep. Yang satu konsep komik Cindaku Batara Karang, yang satu Leakman yang diambil dari legenda Bali. Dan di situ Mas Dito ingin membuat dan mempercayakan saya membuat sebuah action figure yang mungkin bisa mengikuti zaman sekarang, yang bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat luas. Untuk mengenai proses pengerjaannya sebetulnya lumayan panjang, dan saya hanya memiliki waktu kurang lebih 4 minggu atau 1 bulan. Awal saya mempelajari karakter dari konsep yang dibuat oleh Mas Dito melalui internet, kemudian melalui buku, melalui apapun itu bentuknya yang bisa membuat saya lebih mendalami dari pembuatan karakter tersebut. Untuk figur 7 inci saya percaya juga sama Aneka Toys dari Mas Rio dari Aneka Toys. Itu juga keren, saya udah langganan banget dari 2015 sama Aneka Toys Mas Rio. Jadi saya selain nama Toys Kita juga kolaborasi untuk buat action figurnya sama Mas Rio Aneka Toys. Baik untuk selain itu untuk komiknya sekarang saya kolaborasi juga buat komik original ini, jadi mesti ada base originalnya. Saya bikin komiknya ini kolaborasi sama Mas Gaida Hari yang buat komik fenomenal juga, komik serem, komik gore, Pagebluk namanya. Itu gokil banget sih, goresan tangannya keren banget. Dan kayaknya saya bakalan berlanjut nih di kolaborasi ini sama komikus kondang lainnya, dan saya bikin dunia baru nih kayak Marvel atau DC. Di Indonesia juga ada Bumi Langit, saya sekarang bikin mukjizat komik dan bikin dunia mukjizat namanya, atau mukjizat universe. Doain aja
biar semuanya lancar, komiknya laku di pasaran, diterima oleh masyarakat. Dari karakter yang dipercayakan untuk saya ilustrasikan sih Cindaku ya. Kebetulan saya sedikit tahu banyak soal Cindaku. Sama Lea, saya butuh refresh yang gila aja sih. Pengen nyoba yang selama ini saya kan kolaborasi ya biasa-biasa aja sih. Ini pengen ngerasain yang gila aja, yang beda aja. Iya, dia punya ide di luar nalar sih, di luar pemikiran kita. Dia berani loncat keluar pakem gitu. Jadi saya penasaran, pengen ikut gila juga. Dan setelah melakukan beberapa research, akhirnya saya memulai proses pengerjaan. Dengan awal proses pengerjaan yaitu membeli bodi kosong dari third party, dan kemudian prosesnya ialah dari bodi kosong tersebut atau plain body itu kita ukir, kita custom sedemikian rupa sesuai dengan karakter yang ada, sehingga bisa diciptakan sebuah mainan atau action figure yang bisa mewakili dari hasil konsep atau karya dari Mas Dito tersebut. Dalam pengerjaan action figure ini yang saya kedepankan ialah mengenai detail. Dari detail pemahatan, kemudian pemilihan bahan, terutama di aksesori, agar terlihat nantinya action figure ini bisa lebih nyata. Dari aksesori yang saya buat itu memakai bahan yang asli seperti kulit, kemudian kain, outfitnya, celana, dan yang lain-lain, agar action figure ini juga terlihat nyata nantinya. Untuk tahapan proses pembuatan action figure ini sebetulnya panjang, tapi untuk poinnya ialah pertama kali yang saya jalankan ialah saya mempelajari atau meresearch dari konsep karakter yang dibuat oleh Mas Dito Alsena. Kemudian yang kedua, saya memulai untuk menyiapkan bahan-bahan material untuk pembuatan action figure itu sendiri. Kemudian yang ketiga, baru saya beranjak ke proses selanjutnya, yaitu sculpting, pengukiran, pembuatan action figure, detail-detailnya semuanya. Kemudian untuk yang proses selanjutnya, yang keempat, baru proses painting dilakukan dari action figure tersebut. Dan untuk finalize, kita akan melakukan penambahan detail dari outfit atau aksesoris agar action figure ini juga terlihat lebih nyata. Harapan setelah tugas akhir ini, saya berharap ya pertama lulus dulu, saya dapat gelar baru, terus saya bisa bekerja di bidang yang saya tuju ya, di desain dan di pekerja seni ya, di bidang desain dan di kerja seni lah, pokoknya apa aja. Kedepannya untuk generasi selanjutnya setelah saya, supaya anak-anak Indonesia ini pada makin mengenal budaya sendiri lah, mitologi, legenda, folklore Indonesia tuh harus kenal gitu kan. Karena sebenarnya tuh yang bisa dikulik dari budaya Indonesia tuh banyak banget, yang bisa dijadiin superhero tuh banyak banget. Kalau semuanya udah bergerak nih, bisa ngalahin superhero luar Indonesia kayak Amerika, Jepang kalah. Karena kita nggak kalah keren dan nggak kalah dahsyatnya, kekuatan mitologinya juga gokil banget gitu sih. Untuk kedepannya lebih dihargain aja sih, kayak ada batasan usia juga untuk action figure. Nggak cuman, iya apaan tuh action figure mainan buat anak kecil. Sebenarnya action figure pun ada ratingnya buat
6 tahun ke atas, 7 tahun ke atas, 15 tahun ke atas, sampai 21 tahun ke atas gitu kan. Terus biar pada pinter aja sih orang-orang, bikin action figure tuh nggak gampang. Jadi bisa dihargain aja sih ke depannya. Untuk itu, untuk saat ini harapan saya itu aja, nggak muluk-muluk lah. Semoga anak cucu kita bisa kenal action figure dalam negeri sendiri gitu. Harapannya harus bisa meramaikan kancah komik nasional ya, harus ikut berperan serta dengan universe yang sudah ada plotnya. Saya pengen kedepannya bisa maju bareng universe komik indie lain di tanah air. Harapan saya di ke depan agar action figure kolaborasi yang saya buat untuk karakter ciptaan Mas Nandito Alsena ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, bisa membantu juga Mas Dito untuk kedepannya bisa menciptakan karakter-karakter asli Indonesia yang baru, yang lebih fresh, yang lebih bagus lagi, agar nantinya bisa menjadi inspirasi anak-anak seniman atau artis-artis seniman muda di masa yang akan datang.